Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait kekalahan Manchester United seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers Erik ten Hag ya. Gua ambil rangkumannya dari manunited.com. Erik ten Hag judulnya adalah kehilangan konsentrasi merugikan kita. Erik ten Hag memberikan refleksi Manchester United kalah away menghadapi West Ham. Dia merasa kalau kehilangan konsentrasi inilah yang membuat Jarrod Bowen akhirnya bisa memecahkan deadlock di menit ke-72 dan 6 menit kemudian Mohamed Kudus yang bermain di bawah Erik ten Hag ya, gue inget bener Erik ten Hag salah satu yang mengorbitkan Mohamed Kudus di Ajax, akhirnya mampu menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan error. Lagi-lagi ada error di Manchester United, individual error. Error di koordinasi di gol pertama menurut gua, dan ya ini masalah ini yang terus-menerus menggerogoti Manchester United. Erik ten Hag mengatakan kita sebelumnya mengontrol pertandingan. Penampilan kita ini sebenarnya mengatakan kepada saya kalau pertandingan ini sebenarnya tidak hidup. Saya berpikir kita ini mengontrol pertandingan. Saya pikir performa kita sangat solid mengontrol pertandingan di possession. Juga kita tidak memberikan peluang yang terlalu banyak ya, tidak di dalam transisi, tapi kita harusnya bisa mencetak gol. Kita memiliki peluang-peluang dan kita tidak melakukannya. Dan selanjutnya saya berpikir dengan satu momen yang kita off ya, artinya tidak konsentrasi, akhirnya kita kebobolan sebuah gol. Memberikan pendapat terkait dengan Marcus Rashford yang ditempatkan di penyerang tengah ya, by the way bukan di sebelah kiri. Dia telah melakukannya sebelumnya dan sebelumnya cukup sukses. Banyak pertandingan musim lalu. Dan kita memiliki opsi di sana. Saya pikir Marcus Rashford bisa bermain di berbagai posisi di depan. Dia juga bisa bermain menyilang ya, tapi tentu saja posisi yang paling efektif mungkin ada di tengah atau dari sisi kiri. Kekurangan percaya diri di penyerangan. Ini selalu masalahnya ketika striker tidak mencetak gol di beberapa pertandingan, lalu percaya diri akan hilang, akan menurun. Tapi mereka harus percaya. Mereka telah membuktikan sebelumnya kalau mereka bisa melakukannya. Jadi kerja keras dan berinvestasi. Juga sebagai sebuah tim, kita harus membuat passing ya ke sepertiga akhir. Wow, ini Erik ten Hag juga melihat bagaimana passing ke sepertiga akhir ini tidak cukup banyak. Tapi kita juga harus meminta satu dan yang lain ya. Kita harus bisa melakukannya di kotak penalti. Apakah duet center back ini menjadi masalah? Mereka bermain sangat bagus. Tentu saja Anda ingin memiliki sesuatu yang lebih rutin ya. Ketika Anda memiliki rutin yang tidak di sana, lalu Anda kebobolan. Mungkin seperti yang kita lakukan saat ini. Saya pikir ketika pemain-pemain yang biasanya bermain masuk kembali, saya pikir Anda akan melihat permainan yang lebih baik dari sisi kita ya. Manchester United lini belakang selalu berganti-ganti. Ini menunjukkan gimana mungkin mau bermain solid, gimana mungkin mau bermain kompak di lini belakang. Adaptasi dari pemain-pemain baru tentunya sulit sekali ya dibandingkan dengan tim-tim lain. Menurut gua perubahannya Manchester United ini terlalu besar di lini belakang terutama. Dan Erik ten Hag menyinggung terkait dengan lini depan Manchester United. Erik ten Hag khawatir ya kepercayaan diri akan turun. Gua sebutkan di review ini juga yang gua lihat dari seorang Marcus Højlund. Bagaimana Marcus Højlund yang didatangkan dengan harga cukup tinggi ini sudah hampir setengah musim belum bisa mencetak gol, dan menurut gua menumpukan tugas atau memberi tumpuan yang terlalu besar kepada Rasmus Højlund sebagai mesin gol di musim pertama di Manchester United. Ini merupakan kesalahan besar. Ini merupakan suatu hal yang sangat naif ya. Pemain ini masih muda, masih berkembang, masih beradaptasi. Mungkin satu-satunya kekeliruan yang paling besar terkait dengan lini depan adalah harapan kepada seorang Marcus Rashford yang musim lalu dia bisa menjadi tumpuan mencetak gol Manchester United.
Tapi musim ini tidak, dan ketika itu yang terjadi, Rasmus Højlund belum paripurna adaptasinya, Marcus Rashford yang melempem, sudah tidak ada solusi lagi di lini depan Manchester United. Bahkan top skornya harus seorang Scott McTominay yang by the way, omong-omong ya, tadi Scott McTominay menjadi tanda tanya besar dari gua. Terlalu lama menurut gua dia dibiarkan di atas lapangan. Gua lebih memilih Scott McTominay untuk di bangku cadangkan ya, tampil dari bangku cadangan daripada dia tampil sebagai starter. Terlalu sering menurut gua Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir memainkan Marcus Rashford dari awal. Oke, ketika menghadapi Liverpool gua paham situasinya, tapi kali ini kan sudah ada Bruno Fernandes. Manchester United seharusnya bisa mencari pemain lain sebagai tumpuan mencetak gol, bukan lagi dengan seorang Scott McTominay. Yang memang posisi aslinya ya dalam beberapa musim terakhir ini kan di lini tengah, bukan tumpuan untuk mencetak gol. Gua di preview gua sebutkan kalaupun harus memainkan Scott McTominay, mainkanlah di lini tengah karena dia punya keunggulan fisik. West Ham suka bermain fisik, beradu fisik, melakukan duel. Scott McTominay memiliki keunggulan di sana, tapi bukan di depan. Manchester United butuh kreator, butuh pemain yang bisa menciptakan setengah sepertiga peluang untuk pemain-pemain lainnya di lini depan. Dan ini ada pada diri Bruno Fernandes yang di babak pertama justru dimainkan terlalu dalam ke belakang. Ini strategi yang gue tidak mengerti sebenarnya. Mungkin ya asumsi gue ya karena terlalu tipisnya situasi di lini tengah Manchester United. Itu satu-satunya alasan yang mungkin gue lihat kenapa pemain seperti Scott McTominay dipaksakan dalam tanda kutip ya untuk bermain lagi dari awal. Gue nggak tahu ada situasi apa dengan Sofyan Amrabat. Donny van de Beek menurut gue jelas tidak bisa dimainkan ya karena pemain sudah mau cabut menurut gue. Pemain ini sudah akan cabut. Ketika dimainkan, apa yang akan diharapkan? Dia bermain all out? Nggak mungkin. Sekali lagi, itu juga terlalu naif menurut gue. Dia pasti akan menjaga kondisi. Eintracht Frankfurt juga berharap bahkan Donny van de Beek jangan diturunkan sama sekali. Karena mereka tidak ingin ada sesuatu yang terjadi di Donny van de Beek dari Eintracht Frankfurt dan tentu saja dari pemain itu sendiri. Sehingga dia tidak akan tampil. Dia tidak akan tampil 100% sih menurut gue. Pemain lain yang mungkin bisa dijadikan opsi siapa? Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri. Serba sulit situasinya sih menurut gue ya karena kedalaman squad juga yang tidak maksimal saat ini. But ya ada beberapa keputusan juga yang gue pertanyakan banget ya dari diri Erik ten Hag. Tapi kenyataannya Manchester United kalah. Ini juga menunjukkan dua hal yang menurut gue. Nomor satu adalah problem masih terjadi di Manchester United. Lini depan masih belum bisa mencetak gol. Dan nomor dua adalah inkonsistensi. Ketidakkonsistenan ini masih terjadi juga di Manchester United. Dua problem besar menurut gue sampai dengan saat ini di musim ini bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.